Selamat datang di Quotes Kristenku, tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan dan menemukan damai dalam hadiratnya. Di sini kita akan bersama-sama mengeksplorasi kebenaran yang terkandung dalam Alkitab, menggali maknanya untuk kehidupan sehari-hari, dan membiarkan firman Tuhan membimbing langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup Anda. Mari kita buka hati kita, dengarkan suaranya, dan biarkan firman Tuhan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan penuh inspirasi lainnya. Sekarang mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini dengan renungan firman Tuhan. Renungan berdasarkan kitab Nehemia 9 ayatnya yang ke-6. Bagian pertama, pengakuan keunikan Tuhan. Ayat ini dimulai dengan pengakuan tegas, hanya Engkau adalah Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada yang sebanding dengannya, baik di langit maupun di bumi. Pengakuan ini menuntun kita untuk hidup dengan sikap hormat dan penyembahan yang tulus kepada Allah, yang adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Penciptaan langit yang luas. Ayat ini yang menyebutkan bahwa Tuhan telah menjadikan langit, bahkan segala langit. Ini menunjukkan betapa luas dan tak terbatasnya kuasa Tuhan. Ketika kita merenungkan kebesaran alam semesta, kita diingatkan akan kebesaran Sang Pencipta. Langit yang tak terhingga ini adalah cerminan dari kemuliaan dan kekuatan Allah yang tak terukur. Bala tentara langit. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan menciptakan segala bala tentaranya. Ini mungkin mengacu pada para malaikat dan makhluk surgawi lain yang melayani Tuhan. Kita diingatkan bahwa ada dunia spiritual yang melampaui apa yang bisa kita lihat. Tuhan bukan hanya penguasa atas dunia fisik, tetapi juga atas dunia roh. Bumi dengan segala isinya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Ia meliputi semua bentuk kehidupan, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Setiap bagian dari ciptaan ini adalah bukti dari kebijaksanaan dan kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk merawat bumi ini dengan bijak, karena ini adalah karya tangan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Laut dan kehidupan di dalamnya. Ayat ini menunjukkan dengan menyebutkan laut dan segala yang ada di dalamnya. Laut seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan dan misteri. Namun Tuhan menguasainya. Kehidupan yang berlimpah di dalam laut, dari yang terlihat hingga yang tersembunyi, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Ini mengingatkan kita akan kuasanya yang meliputi segala sesuatu. Tuhan memberi hidup. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan adalah pemberi hidup bagi segala ciptaannya. Setiap nafas yang kita ambil adalah anugerah dari Tuhan.
Ini membuat kita sadar akan ketergantungan kita sepenuhnya kepadanya. Hidup kita dan hidup segala makhluk berasal dari sumber kehidupan yang tak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Pengakuan bala tentara langit yang mungkin merujuk pada para malaikat dan makhluk surgawi. Sujud menyembah kepada Tuhan, ini menunjukkan bahwa makhluk yang paling dekat dengan Allah pun tunduk dalam penyembahan kepadanya. Penyembahan ini adalah respon yang wajar terhadap kebesaran Tuhan kita. Sebagai ciptaannya, juga dipanggil untuk menyembahnya dengan penuh kerendahan hati. Penyembahan sebagai tanggapan, ayat ini mengingatkan kita bahwa penyembahan adalah tanggapan yang paling tepat terhadap Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ketika kita merenungkan kebesaran ciptaan Tuhan, hati kita seharusnya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa syukur yang mendalam, yang kemudian terungkap dalam tindakan penyembahan kepadanya. Kebergantungan pada Tuhan, semua makhluk di langit dan di bumi bergantung pada Tuhan untuk hidup mereka. Ini mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan ada. Kebergantungan ini seharusnya menumbuhkan sikap kerendahan hati dalam diri kita, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan siapa kita adalah karena Tuhan. Kemuliaan Tuhan di dalam penciptaan. Ciptaan Tuhan adalah cermin dari kemuliaannya. Langit yang luas, bumi yang kaya, dan lautan yang dalam. Semuanya berbicara tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ketika kita melihat Allah, kita diundang untuk melihat lebih dari sekedar keindahan. Kita diundang untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Panggilan untuk menghormati penciptaan, menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Kita juga dipanggil untuk menghormati ciptaannya. Ini berarti kita harus hidup dengan penuh tanggung jawab, menjaga alam dan semua isinya, serta memperlakukan segala sesuatu dengan rasa hormat sebagai karya Tuhan. Pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Ayat ini menegaskan kedaulatan Tuhan atas seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan, Dia juga yang memelihara dan mengatur segala sesuatu. Pengakuan ini mengajak kita untuk hidup dalam penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan. Percaya bahwa Dia tahu yang terbaik untuk ciptaannya. Penyembahan yang abadi. Penyembahan kepada Tuhan bukanlah hal yang sementara, tetapi abadi. Sama seperti bala tentara langit terus-menerus menyembah Tuhan. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam sikap penyembahan yang berkesinambungan. Setiap aspek kehidupan kita seharusnya menjadi tindakan penyembahan kepada Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan laut memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Ini memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dalam segala situasi, kita dapat berharap kepadanya, mengetahui bahwa Dia mampu mengatasi segala tantangan yang kita hadapi. Kehidupan sebagai anugerah. Akhirnya ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Setiap hari yang kita jalani adalah pemberiannya. Oleh karena itu, kita seharusnya menjalani hidup kita dengan penuh rasa syukur,
menghargai setiap momen dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan yang telah memberi kita kehidupan. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, serta menantang kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur, penyembahan, dan penyerahan diri kepadanya.